Hai Friends, akhir-akhir ini publik sempat digegerkan dengan kasus penipuan pre-order iPhone si kembar Rihanna dan Rihani yang ramai banget nih di media sosial. Ternyata penipuan pre-order iPhone ini banyak banget memakan korban loh Friends. Bahkan ya, total kerugiannya mencapai 35 miliar rupiah. Wow. Nah, kasus Rihanna dan Rihani terungkap setelah beberapa korban membuat laporan ke polisi. Dan setelah diusut, ternyata si kembar Rihanna dan Rihani menggunakan skema Ponzi dalam melakukan tipu-tipunya. Tergiur dengan keuntungan besar dari bisnis dan investasi di Indonesia, tak henti-hentinya menggoda masyarakat Indonesia, ternyata bukan hanya Rihanna dan Rihani aja nih, Friends. Karena sebelumnya sempat juga geger kasus binomo Indra Kents, Doni Salmanan, dan juga Net89. Investasi ilegal ini dilakukan dengan menawarkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Ternyata dari situlah banyak masyarakat yang tergiur mengikuti investasi itu. Sebenarnya, kasus dengan modus skema Ponzi di Indonesia itu banyak banget loh, Friends. Karena nggak cuma kasus-kasus itu aja, ada juga kasus First Travel yang menawarkan iming-iming biaya umroh murah. Terus juga ada Miles, Golden Traders Indonesia Syariah, dan masih banyak lagi. Nah, Friends, ternyata skema Ponzi ini sudah lama banget digunakan oleh penipu, tapi ternyata masih banyak masyarakat yang terjebak dalam modus tersebut. Kaisar Story kali ini akan membahas mengenai apa sih itu skema Ponzi, terus juga apa sih ciri-cirinya. Jadi baik aku dan Friends kita bisa lebih waspada dan gak terjebak dengan iming-iming bisnis dan investasi yang menjanjikan keuntungan besar, tapi kitanya malah buntung. Yuk langsung aja kita bahas. Skema Ponzi adalah praktik investasi ilegal yang dicetuskan oleh Charles Ponzi asal Italia dan kemudian populer pada tahun 1920. Nah, skema Ponzi ini merupakan modus investasi palsu dengan membayarkan keuntungan kepada investor, tapi uang yang dibayarkan bukan dihasilkan dari kegiatan operasi perusahaan. Uang atau keuntungan bagi investor justru berasal dari dana pribadi atau dari dana investor baru. Skema Ponzi sendiri identik dengan skema piramida nih, Friends, yang artinya dana dari investor baru digunakan untuk membayarkan keuntungan bagi investor lama. Itulah kenapa investor yang terjerat skema Ponzi harus mencari dan merekrut investor baru agar mendapatkan keuntungan. Kalau mereka gagal untuk mendapatkan investor baru, aliran dana akan macet dan tidak ada lagi uang atau keuntungan yang dibagikan kepada investor sebelum-sebelumnya. Skema Ponzi awalnya memanfaatkan platform berbasis internet seperti website, yang hingga saat ini banyak yang memanfaatkan platform berbasis cryptocurrency seperti Bitcoin hingga disebut sebagai Ponzi kripto. Oh iya, Friends, skema Ponzi ini bisa terjadi karena penipu menggunakan janji-janji keuntungan yang besar untuk menarik investor baru dan seringkali tidak waspada. Para penipu seringkali menggunakan taktik pemasaran yang agresif dan juga mengandalkan kepercayaan dan hubungan personal untuk meyakinkan para investor dan orang-orang baru dalam berbisnis atau berinvestasi. Terus ciri-ciri skema Ponzi itu apa aja sih? Yang pertama, investasinya menjanjikan keuntungan yang besar yang bisa didapat dalam waktu singkat dan tanpa resiko. Nah, kalau Friends nemuin model investasi kayak gitu, perlu banget untuk diwaspadain ya Friends. Karena kalau kita mau investasi, pasti butuh waktu yang tidak singkat juga baru kita akan mendapatkan keuntungan. Gak tiba-tiba kita langsung dapat keuntungan besar, apalagi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, produk atau perusahaan biasanya berasal dari luar negeri. Dari berbagai platform investasi bodong yang berhasil ditemukan oleh OJK, ternyata banyak banget perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia secara ilegal. Makanya Friends, perlu lebih hati-hati jika kita mendapatkan tawaran untuk berinvestasi di platform investasi yang berasal dari luar negeri. Friends juga perlu melakukan pengecekan legalitas perusahaannya melalui OJK sebelum mulai berinvestasi ya Friends. Kita lanjut ke yang ketiga. Dapat komisi saat mendapat investor baru seperti yang sudah dijelaskan tadi nih Friends. Skema Ponzi bisa bertahan jika ada deposit dari investor baru yang masuk. Nah, yang menawarkannya ini biasanya akan mendapatkan komisi setiap mendapatkan investor baru. Semakin banyak jumlah korban yang didapatkan, maka semakin banyak juga keuntungan yang didapatkan. Yang keempat, cara merekrut investor baru biasanya dengan memanfaatkan influencer, nama besar tokoh masyarakat, tokoh agama, atau sosok yang dianggap kredibel dan tidak mungkin untuk melakukan penipuan. Perlu diwaspadai juga nih Friends. Yang kelima, pengembalian dana atau keuntungan pasti akan macet di tengah-tengah dan tidak ada kejelasan. Terus, cara agar kita terhindar dari skema Ponzi gimana sih? Yang paling penting, kita perlu waspada jika menemukan instrumen investasi yang menjanjikan iming-iming keuntungan yang terlalu besar dan tidak logis nih Friends.
Terus juga perhatikan aspek legalitas dari platform atau perusahaan terkait. Jangan lupa juga nih untuk cari tahu lebih dalam produk dan bentuk investasi serta resikonya. Dan yang terakhir, pilih instrumen investasi yang aman, terpercaya, dan pastinya sudah berizin OJK ya Key Friends. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai modus bisnis dan investasi dengan skema Ponzi. Sebenarnya, bisnis dan investasi itu bagus banget. Tapi jangan sampai Key Friends tergiur dengan produk yang tidak jelas. Pastikan untuk melakukan investasi di tempat yang mendapatkan legalitas dan harus diawasi oleh OJK. Kira-kira Key Friends ada yang pernah melihat atau mengalami skema Ponzi nggak nih? Coba komen di bawah ya. Dan Key Friends, kalau kalian masih mau mengetahui informasi lainnya, boleh banget juga nih untuk komen di bawah. Dan nanti akan aku bahas di Kaisar Story episode selanjutnya. See you Key Friends!